Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hilda Aprilia dari kelompok 5 selaku moderator dalam presentasi kali ini. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi topik ke-6 yaitu tentang struktur dan desain organisasi. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami, yaitu terdiri dari Bagus Sidik, kemudian ada saya, Hilda Aprilia, kemudian ada Dwifa Mamela, dan yang terakhir, Indah Oktadila. Nah, pada pembahasan kali ini, sumber perusahaan yang kami ambil adalah PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. Struktur organisasi. Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian pada perusahaan dalam menjalin kegiatan operasional, dengan maksud untuk mencapai tujuan atau bagaimana pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal. Desain organisasi. Menurut Ivan Sevik tahun 2008, ia mendefinisikan desain organisasi sebagai proses penentu keputusan untuk memilih alternatif kerangka kerja jabatan, proyek pekerjaan, dan departemen. Dengan demikian, keputusan atau tindakan-tindakan yang dipilih ini akan menghasilkan sebuah struktur organisasi. Oke, selanjutnya yaitu ada elemen organisasi. Elemen organisasi dibagi menjadi 6 bagian, yaitu yang pertama ada spesialisasi pekerjaan, yaitu sejauh mana tugas dalam organisasi dibagi ke dalam beberapa pekerjaan tersendiri. Yang kedua ada departementalisasi, yaitu dasar yang digunakan untuk mengelompokkan pekerjaan secara bersama-sama. Departementalisasi dapat berupa proses, produk, geografi, dan pelanggan. Yang ketiga ada rentang kendali, yaitu jumlah bawahan yang dapat diarahkan oleh seorang manajer secara efisien dan efektif. Yang keempat ada sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi mengacu pada sejauh mana tingkat pengambilan keputusan terkonsentrasi pada satu titik di dalam organisasi. Sedangkan desentralisasi adalah lawan atau kebalikan dari sentralisasi. Yang kelima ada garis komando, yaitu garis wewenang yang tanpa putus yang membentang dari puncak organisasi ke eselon paling bawah dan menjelaskan siapa yang bertanggung jawab kepada siapa. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu ada formalisasi, yaitu sejauh mana pekerjaan-pekerjaan di dalam organisasi dibakukan. Selanjutnya yaitu ada desain rekonstruksi. Perusahaan perlu mengevaluasi kinerjanya serta melakukan serangkaian perbaikan agar tetap tumbuh dan dapat bersaing. Perbaikan ini akan dilaksanakan secara terus-menerus sehingga kinerja perusahaan makin baik dan dapat terus unggul dalam persaingan, atau minimal tetap dapat bertahan. Salah satu strategi untuk memperbaiki dan memaksimalkan kinerja yaitu dengan cara restrukturisasi. Bentuk rekonstruksi atau desain. Secara teoritis ada 8 cara yang dapat ditempuh untuk melakukan restrukturisasi menurut Bernardin dan Russell. Kedelapan cara tersebut yaitu ada downsizing, delayering, decentralizing, reorganization, cost reduction strategy, IT innovation, competency measurement, dan performance related pay. Nah, lalu bentuk rekonstruksi apa yang digunakan oleh PT Telekomunikasi Indonesia? Nah, perubahan bentuk struktur organisasi PT Telekomunikasi Indonesia merupakan bentuk reorganization dan competency measurement, di mana pemutusan kerja yang dilakukan merupakan bentuk reorganization, sedangkan competency measurement merupakan pendefinisian ulang terhadap kompetensi yang dibutuhkan oleh pegawai. Jenis rekonstruksi atau desain organisasi. Yang pertama itu restrukturisasi portofolio atau aset.
Restrukturisasi portofolio merupakan kegiatan penyusunan portofolio perusahaan supaya kinerja perusahaan menjadi semakin baik. Yang kedua, ada restrukturisasi keuangan atau modal. Restrukturisasi keuangan atau modal adalah penyusun ulang komposisi modal perusahaan supaya kinerja keuangan menjadi lebih sehat. Yang ketiga, faktor pendorong restrukturisasi organisasi. Menurut Johanto Putro, yaitu yang pertama, masalah hukum atau desentralisasi, masalah hukum atau monopoli. Yang kedua, tuntutan pasar. Yang ketiga, masalah geografis, perubahan. Faktor pendorong restrukturisasi organisasi. Berdasarkan hasil wawancara di lapangan, dapat diketahui bahwa terdapat faktor pendorong dari perubahan struktur pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. Faktor pendorong terdiri dari dua sumber. Yang pertama, sumber dari luar perusahaan adalah adanya persaingan yang semakin sengit sehingga diharuskan adanya kebijakan untuk mendukung. Faktor penghambat menurut Robbins 2008. Yang pertama adalah sumber-sumber individual. Sumber-sumber individual ini terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah kebiasaan, yang kedua rasa aman, yang ketiga faktor-faktor ekonomi, yang keempat takut terhadap hal yang belum diketahui, dan kelima adalah pemrosesan informasi yang selektif. Faktor penghambat yang kedua adalah sumber-sumber organisasional. Sumber-sumber organisasional ini terbagi menjadi 6. Yang pertama adalah inersia struktural, yang kedua adalah fokus perubahan yang terbatas, yang ketiga adalah inersia kelompok, yang keempat adalah ancaman terhadap keahlian, yang kelima adalah ancaman terhadap relasi yang sudah mapan, dan keenam adalah ancaman terhadap pengalokasian sumber daya yang sudah mapan. Berdasarkan hasil wawancara di lapangan, dapat diketahui bahwa terdapat faktor pendorong dari perubahan struktur pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk adalah sebagai berikut ini. Yang pertama adalah kebiasaan terhadap struktur lama yang mempengaruhi wewenang, dan yang kedua adalah rasa aman yang masih dikhawatirkan karena adanya dugaan perubahan target baru dan takut pada hal-hal yang baru. Baik, itu saja materi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebih kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.